Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai kakek saya, Akung, tentang kejadian bersejarah yang terjadi pada bulan Oktober. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mendengar cerita sejarah lainnya dari Akung. Akung, kan hari ini kan bulan Oktober ya, dan pada bulan Oktober kan ada banyak kejadian sejarah ya, sejarah Indonesia. Nah, menurut Akung yang paling menarik yang mana? Ya, ini bulan Oktober, bulan yang sangat penting untuk kita bangsa Indonesia mengenangnya, karena banyak kejadian di bulan Oktober. Misalnya 1 Oktober, ya, itu hari kesaktian Pancasila. Mengapa ada hari kesaktian kok tiba-tiba Pancasila menjadi sakti? Itu ada apa? Itu ada kemarinnya ada masalah G30 SPKI. Itu yang satu. Yang kedua 5 Oktober. 5 Oktober itu pada tahun 45 diresmikan berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang namanya dulunya Badan Keamanan Rakyat. Kemudian menjadi Tentara Rakyat Indonesia, kemudian TNI Tentara Nasional Indonesia. Itu tahun 1945, 5 Oktober. Terus meloncat ya, ada 28 Oktober. 28 Oktober itu secara nasional itu ada peristiwa besar, yaitu Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itulah dicapainya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Kita ya ada satu nusa, satu negara, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ya sayang sekarang ini bahasa Indonesianya agak dilalaikan, tidak dijunjung tinggi-tinggi, diserang oleh bahasa asing. Itu 8 Oktober tahun 28 Oktober tahun 1928. Nah, pada tanggal 28 Oktober juga, tapi tahunnya 1945, khususnya di Surabaya, itu ada kejadian penting yang orang jarang tahu makna yang sesungguhnya, yaitu terjadinya perang antara arek-arek Surabaya, pemuda Surabaya, dengan tentara sekutu dalam hal ini Inggris. Nah ini yang Akung nanti barangkali pengen uraikan, karena Akung di beberapa tempat, Akung tanya sama teman-teman, sama orang-orang, kumpulan orang-orang banyak, coba sampean tahu enggak, mengapa kita itu dijajah Belanda, katanya sekitar 340 tahun, kemudian dijajah Jepang 3,5 tahun, kok perangnya dengan Inggris. Nah itu gimana ceritanya? Nah itu 28 Oktober 1945. Kemudian ada lagi tanggal 30 Oktober 1945, itu matinya atau tewasnya Brigadir Malabi. Brigadir Jenderal Malabi, ya begitu ya kayaknya. Pakai jenderal apa enggak, tapi kalau enggak salah hanya Brigadir Malabi. Itu tewas di Surabaya. Nah, dari banyak cerita itu 1 Oktober barangkali sudah biasalah, orang sudah tahu, yaitu hari kesaktian Pancasila. 5 Oktober hari TNI, kemudian 28 Oktober yang umum nasional itu juga banyak bisa diceritakan. Yang 28 Oktober itu menurut aku ini pengen aku menjelaskan, pengen aku bercerita karena ini agak spesifik, yaitu mengapa kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun, oleh Jepang 3,5 tahun, kok perangnya dengan Inggris. Itu banyak yang tidak tahu. Nah ini nanti yang aku jelaskan. Ya, terus. Ya, terus kejadiannya kayak gimana? Apa ya? Kejadian itu yang pas kematian Malabinya itu gimana ceritanya? Oh, kalau untuk sampai mati Malabi itu harus diawali dengan
dengan 28 Oktober dulu ya, panjang, bahkan panjang. Cerita ini panjang sebetulnya. Ini bisa 2-3 jam cerita ini. Tapi aku akan meringkas karena terjadinya perang di Surabaya itu ada hubungannya dengan perang di Eropa sana. Perang dunia kedua di Eropa dan ada perang dunia kedua di Asia Pasifik di Jepang. Tapi aku akan penggal saja. Ini sebetulnya menarik sekali kalau ini diceritakan ya. Ada perjanjian antara pertemuan antara Churchill dengan Roosevelt. Itu nanti akan ada apa kok itu pertemuan itu ada semangatnya ke kita ada. Terus ada perjanjian-perjanjian. Nah, yang penting itu untuk diketahui. Kalau perang di Eropa itu perang dunia kedua di Eropa itu yang disebut sekutu itu ya, tentara sekutu itu Inggris, Prancis, tentara-tentara Eropa Barat, negara-negara Eropa Barat, kemudian Amerika dan Soviet atau Rusia ya. Itu masuk itu. Tapi kalau yang di Asia itu yang disebut sekutu itu porosnya Amerika, ada Inggris, kemudian ada Australia, ada Kanada. Belanda itu ada ya, tapi ese aja, sedikit aja Belanda itu. Lah, musuhnya itu negara poros namanya. Nah, negara poros itu adalah Jerman, Jepang, sama Italia. Jerman di bawah Hitler, Jepangnya di bawah Tenoheka Hirohito, terus Italinya di bawahnya Mussolini. Nah, saya akan bercerita kaitannya ini dengan kejadian di Indonesia. Jadi ini panjang ya, sabar. Jadi setelah terjadi perang di sana di Eropa itu di sini pemuda-pemuda kita sudah nyiapkan ini kesempatan untuk mulai merdeka, tapi kapan belum bisa. Nah, perang di Eropa itu makin hari makin meningkat, sehingga akhirnya Amerika itu yang semula tidak akan terlibat di sana dengan Atlantic Charter, pertemuan antara Roosevelt dengan Churchill, akhirnya Amerika itu terlibat perang di Eropa sana. Itu karena Jepang menyerang bukan? Nah, setelah dia terlibat, maka karena ada para sekutu, Jepang juga merasa bahwa Amerika itu musuhnya karena melawan Jerman di sana. Nah, dan kebetulan keterlibatan Amerika di sana itu karena suplai logistik dari Amerika itu yang digunakan untuk Inggris itu diserang kapal selam U-boatnya Jerman itu ribuan ton habis. Jadi marahlah Amerika ikut perang ke sana. Lah ketika Amerika ke sana ke Eropa, nah, kan kekuatannya berkurang Amerika. Lah Jepang ini mencari peluang menyerbu Atlantik. Yang diserbu itu adalah Pearl Harbor ya, menyerbu Pearl Harbor. Nah, ini semua nanti bergolak panjang sekali. Nah, pengaruhnya kepada Indonesia karena ada pertempuran itu. Indonesia, Jepang udah mau menuju sini, menuju ke Atlantik ya. Amerika rundingan sama Inggris. Ini gimana? Inggris itu kan penjajah penjajah mulai dari Mesir, Irak, Iran, India dan sebagainya sampai ke Myanmar atau Burma dulu, sampai ke Malaysia, sampai Tiongkok itu negara-negara bekas jajahan Inggris. Jadi Amerika bilang sama Inggris, kalau Jepang nanti masuk Nusa Tenggara ini, yang membebaskan Nusa Tenggara bagian Asia itu Inggris. Tolong Inggris membebaskan jajahan-jajahan Jepang di Asia yang di utara itu, termasuk Sri Lanka dan sebagian Sumatera. Malaysia itu semuanya Inggris yang membebaskan. Lah Amerika akan membebaskan yang Pasifik saja, di mana Amerika kan jenderalnya sudah mundur ke Australia. Nah, itu jadi pertemuan di Quebec di Kanada antara Inggris dan Amerika. Saya nyerbu pulau-pulau yang ada di Pasifik, termasuk Indonesia bagian tengah sampai timur itu saya yang ngambil, itu orang Amerika. Jadi setelah itu perang terjadi besar-besaran perang. Korbannya untuk perang Eropa dan perang di Asia itu nanti itu sekitar 70 sampai 80 juta orang.
Nah, setelah terjadi perang di Pasifik, Indonesia terlibat itu. Jepang itu pada 30 atau 28 Februari tahun 42 itu sudah mendarat di Anyer pakai sepeda. Pakai sepeda. Dulu ya sepeda itu kendaraan, ya, sepeda. Mendarat di Anyer, kemudian Belanda itu dalam 10 hari sudah menyerah di Kalijati, menyerah. Jenderal Teleporten yang menyerah. Yang menyerang itu jenderal Jepangnya Hitoshi Imamura. Hitoshi Imamura. Jadi menyerah Belanda. Nah, pimpinannya Belanda itu sudah larinya ke Australia. Salah satu yang lari itu Gubernur Jawa Timur. Gubernur Van der Plas namanya. Van der Plas, Gubernur Belanda lari ke Australia. Nah, sini diduduki Jepang. Diduduki Jepang selama hampir 3,5 tahun itu. Tapi untungnya Jepang itu pada tahun 43-44 itu, Jepang itu sebetulnya sudah mulai kewalahan. 43-44 mulai ada di Pasifik itu mulai diserang ya, mau mundur. Ya, nah itu Amerika. Mikir dia, ini kalau nanti sekutu datang ke Indonesia gimana? Maka dia mendidik anak-anak pribumi, pemuda-pemuda lah ya, pribumi, ya di Surabaya, di Bogor, di mana-mana, di tiap kabupaten itu juga dididik latihan perang, pakai ya bambu runcing, pakai bambu lah, belum pakai senjata. Itu 2 tahun latihan itu. Jadi pemuda-pemuda kita yang dilatih itu mahir dalam perang, tapi belum bisa menembak. Nah, baru nanti di Surabaya. Di Surabaya itu pemuda yang dilatih itu paling sedikit 30.000. 30.000 dan didatangkan dari mana-mana. Bukan orang Surabaya aja, ada yang dari Manado, ada yang dari Batak, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Barat. Jadi yang kumpul di Surabaya ini sudah campuran, boleh nasional lah, pemuda-pemuda secara nasional, yang itulah namanya arek-arek Surabaya. Cari arek Surabaya itu bukan hanya pemuda Surabaya, tapi pemuda-pemuda dari tempat lain yang berada di Surabaya, yang waktu itu dilatih. Ya berat latihannya. Tapi setelahnya anak-anak kita itu, pemuda-pemuda itu sudah pengen dilatih perang-perangan itu sejak zaman Belanda. Tapi Belanda tidak mau. Takut gitu. Kalau nanti untuk berontak negara jajan. Kalau ini Jepang melatih karena nanti akan dimanfaatkan kalau sekutu membalas ke sini, ini digunakan untuk menghadapi. Jadi abang dikorbankan lah, ya mau dikorbankan. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Lah, kok Inggris bisa ke Indonesia ini gimana? Iya tak? Kan pertanyaan itu. Ya. Jadi begini, ketika Amerika bilang mau nyerbu dari Australia, langsung nyerbu pulau-pulau sepanjang Pasifik terus nyerbu Jepang, dan Inggris disuruh yang di utara saja, yaitu Asia dan Sumatera. Pada suatu saat kepikir oleh Amerika tidak mau terulang terjadi seperti di Jerman. Jadi ngerebut Berlin, ngerebut Jerman itu keduluan Rusia. Sehingga nanti ada Jerman Barat, ada Jerman Timur, ada Berlin Barat, dan ada Berlin Timur. Berlin itu letaknya di Jerman Timur, tapi Berlin Barat dan Berlin itu di situ. Jadi Amerika kalau mau ke Berlin Barat, wangel, pakai jembatan udara. Karena itu di Berlin Timur, maka sampai dulu ada pagernya. Ada pagernya ya, tembok pagernya. Nah itu tidak mau kejadian seperti itu Amerika. Maka ada pertemuan lagi khusus dengan Inggris. Pertemuannya begini, saya nanti langsung saja Tokyo, lewat Irian saya nyerbu ke Jepang, Amerika, saya langsung nyerbu ke Jepang, sampean yang membebaskan Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda ya, sampean bebaskan
Inggris yang disuruh bebaskan. Ya. Nah itu mandat itu mulai ada omong-omong itu. Nah, tetapi sebetulnya kehendak Amerika, negara-negara yang ikut perang yang bekas dijajah itu, setelah perang dunia itu selesai, semua diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasib mereka sendiri. Iya, tapi Inggris sama Belanda agaknya keberatan. Wong sumber penghasilannya itu dari negara jajahan. Lah kok ini harus dulu merdeka. Maka beda nanti. Kalau Amerika kan Jepang pun tidak dijajah. Walaupun yang ngebom Pearl Harbor itu Jepang, tapi oleh Amerika nggak dijajah karena punya prinsip itu. Tapi Inggris dan Amerika, ada Inggris dan Belanda, diam-diam ada pertemuan di dekat London sana, di Chequers namanya, perundingan di Chequers. Kita jangan dibebaskan, kita ya sementara nanti kita masih bisa Belanda lah, bisa kembali lagi lah untuk menjajah. Namanya apa itu kan? Namanya Belanda yang minta atau Amerika yang minta? Itu antara rundingan rahasia antara Inggris dan Belanda. Nah ini nggak sepengetahuan orang-orang. Itu nanti diucapkan di Indonesia gini bahwa itu katanya perjanjian di Potsdam, yang berarti Amerika tahu bahwa ada rencana gitu. Padahal itu di Chequers sana, di London, dekat London. Ya. Jadi orang-orang di sini, politisi di sini, mengiranya kita nanti juga akan merdeka. Karena itu sudah masuk piagam PBB bahwa nanti ada akan dimerdekakan yang bekas jajahan. Nah, ternyata ada perjanjian itu, nanti Christensen, terus Jenderal siapa yang di Belanda itu juga menerima bahwa nanti itu akan dibebaskan Indonesia. Nah, tapi ketika dia diberitahu bahwa Indonesia itu ternyata harus dijajah lagi oleh mereka, akhirnya keras Inggris di sini. Nah, Inggris ke sini itu setelah merdeka tanggal 15 Agustus itu ada serah terima. Merdeka kita kan 17 Agustus. Setelah Tenoheka menyerah, habis bom atom tanggal 6 dan tanggal 9, itu Tenoheka menyerah tanpa syarat dan minta senjata diserahkan pada sekutu, maksudnya Inggris. Nah, itu tanggal 15 Tenoheka menyerah. Ada kejadian-kejadian yang lain. Yang penting untuk kita bahwa Amerika menyerahkan penguasaan Indonesia kepada Inggris. Kalau tadinya hanya rundingan, ini resmi diserahkan. Inggris sanggup akan membuat 6 divisi untuk menguasai. Kalau tentara di Jepang yang di sini masih ada 80 ribuan. Jadi dihadapi dengan 6 divisi. Tapi tidak mampu membuat 6 divisi. Hanya bisa mampu membuat 5, 3 divisi Inggris, 2 divisinya Australia. Divisi Inggris ini nanti akan ditempatkan di Jawa. Nah, divisi Inggris ini tanggal 15 September, 15 September itu salah satu kapal perangnya Inggris itu mendarat di Jakarta oleh Mayor Jenderal Patterson namanya. Mendarat, terus membawa Gubernur Jatim, Van der Plas dari bawah di situ. Terus diceritain bahwa Indonesia itu gini-gini. Ya Van der Plas itu nggak percaya saya katanya. Masa anak-anak pemuda Indonesia itu sudah bisa perang-perangan, sudah bisa menembak nggak mungkin. Padahal pada tanggal 15 September itu pemuda-pemuda Indonesia itu sudah melucuti tentara Jepang, sudah mengambil senjata-senjata yang di gudang, dan jumlahnya yang bersenjata itu kalau di Surabaya itu 30.000 pemuda. Kemudian dari sekitar Surabaya, kota-kota Surabaya itu ya sekitar 30.000 rakyat itu tidak pegang senjata, tapi akan membantu kalau ada perang. Jadi sudah siap. Tidak mungkin sebetulnya Belanda itu menghadapi pemuda yang puluhan ribu yang bersenjata itu.
Wong menghadapi orang 50 bersenjata aja sulit kok, ini kok orang 50.000 untuk Surabaya 30.000, untuk lain-lain semuanya menjadi sekitar 100.000 yang bersenjata dan semua tanggal 17 Agustus mendukung merdeka. Jadi merdeka. Nah, ini 15 September saya katakan tadi ya, mendarat di Jakarta. Terus laporan intelijen dari Kristen, bukan Kristen, dari Inggris memberitahukan, ini loh keadaan Indonesia itu, pemuda-pemudanya gini, dan semangatnya rakyat begini. Enggak percaya, Van der Plas enggak percaya, malah merintahkan gedung-gedung yang belum diduduki supaya dipasang merah putih biru. Dipikir nggak benar disuruh begini. Dan dia menghubungi Surabaya, saya mau ke Surabaya. Untuk bertemu kan Surabaya kan kota besar juga, untuk menghubungi orang-orang yang dulu ditahan Jepang, orang-orang interneran. Ini banyak orang asing yang kerja di perkebunan, orang Jerman, orang Belanda, ada 6.000 di Surabaya. Itu akan dihubungi. Maka tanggal 18 September dikirim sore lewat pesawat terbang, diterjunkan di lapangan golf Yani Nanal, ya di Gunung Sari, terjunkan pasukan dari Jakarta untuk melihat Surabaya gimana kondisinya. Iya, itu 18 sore oleh tentara Jepang dijemput, terus dibawa ke Hotel Yamato. Hotel Yamato itu untuk menampung orang-orang Belanda dan semuanya itu di situ. Di situ ada Pulukman. Itu 15 September ya. Pulukman itu ketuanya Belanda yang nanti peristiwa 19 September penurunan merah putih biru, dinaikkan merah putih itu 19 September pagi, karena setelah datang dari Jakarta ini jam 9 malam di Yamato itu dikerek bendera merah putih biru, marah besoknya, marah pemuda Surabaya. Ini peristiwa penyobean bendera, ini September ya. Nah saya mau arah ke Oktober. Nah setelah itu, setelah kejadian itu, pasukan Inggris mendarat. Itu di Surabaya, itu mendarat satu brigade. Satu brigade itu isinya kira-kira 5.000 orang. Tugasnya ke sini adalah melucuti tentara Jepang, ya. Terus mengambil senjatanya, dan mengumpulkan interniran orang-orang asing yang ada di sini. Nah, tentara Jepang ini kalau sudah dilucuti, dikirim kembali ke negaranya sana. Ini sudah dikerjakan. Melucuti tentara Jepang, mengambil senjata sudah dikerjakan oleh arek-arek Surabaya. Ya. Dan interniran itu juga sudah disiapkan oleh terkumpulkan di Hotel Yamato itu. Sudah dikerjakan semua oleh. Jadi sudah nggak ada kerjaan mestinya Malabi ke sini. Tapi tiba-tiba tanggal 26 itu ada selebaran, 26 Oktober ya, ada selebaran seluruh Jawa. Karena Inggris pusing kan, senjatanya kan nggak ada semua di gudang. Jepang sudah nggak pegang. Sudah, gimana ya kalau gini? Nah, pikir gini, selebaran seluruh Jawa, pemuda-pemuda agar segera menyerahkan senjatanya masing-masing kepada sekutu. Yang tidak menyerahkan akan ditembak mati di tempat. Nah, itu wah kaget, termasuk pemuda 30.000 pemuda Surabaya kaget ada selebaran gitu. Wah terus bicara. Tiba-tiba pengumuman radio Surabaya, ada pengumuman dan penjelasan bahwa Malabi mengatakan, Jenderal Malabi akan melaksanakan semuanya sesuai perintah. Jadi kan besok itu akan, itu diwacapkan tanggal 27, besok hari tanggal 28 akan melaksanakan perintah. Siapapun yang tidak menyerahkan senjata akan ditembak mati di tempat. Itu diucapkan tanggal 27 ya. Mendengar itu, anak-anak Surabaya rapat lah, kumpul, ngatur siasat. Ini kita kalau begini berat ini, kita harus menghadapi. Bagaimana bertahan kita?
Iya bertahan, harus jangan sampai terjadi. Pertahanan yang paling baik itu adalah nyerang. Wah, dia memutuskan pertahanan yang paling baik harus menyerang. Kalau gitu kita harus menyerang dulu. Menyerang Inggris itu yang 5.000, hampir 5.000 orang itu mau diserang. Oh, sini kan 30.000 ya, wani bersenjata, wani. Karena bersenjata itu ya, moralnya, jiwanya, orang saya setinggi langit, berani sekali ya. Wis dilatih, tinggal belajar nembak kan. Sudah ada semua, peluru sudah semua dipunya. Ini tinggal menghadapi, ini kesempatan menghadapi Inggris. Nah ini ya, inilah kenapa Indonesia itu kok tibanya perangi sama Inggris. Kok nggak sama Belanda ini kejadian. Ya karena 15 Agustus diserahkan pembebasan untuk Indonesia kepada Inggris. Nah setelah perang ini tanggal 28 pagi-pagi, jadi si Inggris ini masuk Surabaya kan baru tanggal 26. Ya. Terus tanggal 27 menyatakan mau melaksanakan perintah menembak pemuda. Nah pemuda malamnya rapat. Malamnya rapat. Saya juga heran tuh, hebat sekali. Jadi sudah ditentukan peleton ini nanti nyerang ini, peleton ini nyerang ini, peleton ini nyerang, termasuk peletonnya polisi istimewa yang dipimpin Pak Yasin itu mendapat tugas nyerbu pos pertahanannya Malabi karena dia punya panser, nyerbu. Nah itu pos pertahanan itu ada 8 di Surabaya itu, ada 8 tempat. Nah itu dicari semua. Jadi yang dari Sidoarjo nanti nyerbu ini, yang dari Gresik nyerbu yang di utara, yang dari ini udah semua diserbu tanggal 28 pagi diserbu. Jadi bertahan tapi pertahanannya menyerang. Lah beratnya beratnya Inggris. Inggris itu kan baru 2 hari. Ya. Tidak tahu lorong-lorongnya di Surabaya, Medan Surabaya dia tidak ketahui. Musuhnya berapa banyak tidak diketahui. Padahal penting ya cuaca, medan, musuh. Jumemu itu penting dikuasai untuk bertempur. Cuacanya sama lah, itu bulan Oktober kan, ya sudah agak musim hujan. Ya. Musuh, kita tahu, orang-orang anak-anak itu, pemuda kita tahu satu brigade senjatanya. Tahu, tapi Inggris tidak tahu. Medan, apalagi Medan, dia baru 2 hari. Mana tahu lorong-lorong jembatan, mana nggak tahu. Lah kita tahu, jadi itu terjadi perang kota. Perang kota di Surabaya. Anak kita sangat menguasai. Maka terjadilah perang itu. Perang itu nyerbu pos-pos pertahanan yang 8 itu. Hancur deh Inggris. Itu Malabi itu udah teriak-teriak sudah. Wah ini kalau teruskan habis. Malabi apa? Langsung menghubungi komandannya yang di Jakarta, tolong Bung Karno didatangkan. Bung Karno didatangkan untuk melerai perang ini. Kalau ini tidak dihentikan oleh Bung Karno, habis. Loh, dia tidak mengakui Bung Karno itu sebagai presiden, belum kok. Kok memanfaatkan Bung Karno? Ya pastinya nggak boleh. Oh dia belum mengakui Indonesia. Itu mestinya kita nekan sih. Akui dulu, saya tak bantu nanti itu Bung Karno gitu sih. Tapi waktu itu tidak. Nah Bung Karno akhirnya tanggal 29 datang. Tanggal 29. Tapi yang mati tentara Inggris sudah lebih dari 800 perang, hampir 1.200-an hampir mati. Diceritakan itu 20%. 20% dari 5.000 ya 100-an kan. Ya. Mati, sudah mati. Nah itu takut. Orang perang tidak dengan tentara, karena belum dengan tentara di sini. Pasti rakyat dan bersenjata. Tentara baru lah. Umurnya tentara itu kan baru 23 hari. Kan 5 Oktober, ini 28 Oktober, baru 23 hari perang ini. Perang dengan pasukan yang sangat kuat, yang kualifikasinya tinggi, pasukan yang pernah mengalahkan pasukannya Jenderal Rommel di Padang Pasir sana. Afrika. Lah kok sekarang dilawan oleh kita? Dihadapi. Setelah dihadapi, yaitu tadi sambat mengeluh. Malabi, telepon Jakarta, Bung Karno datang. Rundingan, tanggal 29 malam rundingan. Ya, rundingan. Tidak selesai, belum selesai.
Nah, terus, wah gimana ini? Belum selesai. Besok dilanjutkan, tanggal 30 dilanjutkan. Gitu. Tanggal 30 ini ada lelucon juga. Ada di sini jenderalnya Pak Mustopo datang, itu Pak siapa namanya? Des Alwi. Pak Des Alwi itu dari sana, NTB kalau nggak salah ya. Des Alwi membawa Pak Ruslan Abdul Ghani ke tempatnya Pak Mustopo itu. Ya. Rus, tolong Rus, apa? Iki Abdul Ghani dadekno tentara. Loh, dadekno tentara gua apa? Dadekno apa? Dadekno kapten. Loh untuk apa jadi kapten Ruslan itu? Loh dia mau juru runding, mau jadi pembicara juru bicara rundingan tadi itu. Ya, antara Gantapatan senjata itu rundingan. Musuhnya sana itu Kapten So, itu kapten. Jadi nanti Ruslan kudu jadi kapten. Oh iya, Rus, piye, kamu mau jadi kapten? Ya mau. Terus gimana nanti? Nanti kalau kamu ketemu orang yang pangkatnya tinggi, kamu hormat. Ya, kamu hormat kalau pangkatnya lebih tinggi daripada kamu. Kalau pangkatnya lebih rendah kamu yang dihormati kamu balas. Kalau podo kaptennya gimana? Wis diem aja kamu, nggak usah. Katanya itu guyonannya ya. Tapi pakai bahasa Jawa. Nah, ini tanggal 29. Ya, sore akhirnya gagal, dilanjutkan tanggal 30. Ya. Perundingan jadi. Tanggal 30 akhirnya perundingan berjalan dan disetujui hasilnya. Antara lain ya gencatan senjata, tidak jadi harus anak-anak kita, pemuda kita menyerahkan senjata, itu ditarik, terus pasukannya Inggris ditarik ke kapal. Ya, jadi sudah hilang, Surabaya sudah hilang. Tapi kerugian udah besar, tanggal 30. Ya. Lah, untuk memasyarakatkan hasil rundingan itu kepada pasukan yang bertempur 30.000 lebih yang di sini, pemuda aja 30, belum pasukan dari yang lain-lain. Itu untuk memasyarakatkan hasil rundingan itu dibentuk tim yang datang ke pos-pos penjagaan. Datang ke pos-pos penjagaan 8 tempat. Yang 6 tempat beres. Cepat mengerti, wis berhenti ini, gencatan senjata. Kita pasukan Inggris mau kembali ke kapan, kita berhenti. Oh ya, sudah. Terus ada yang pos ke-7 itu belum. Di sana masih ada tembak-menembak. Tapi sebentar juga selesai. Jam 6 sore sudah selesai. Terus yang terakhir pos Lindeteves. Aku juga belum tahu tempatnya Lindeteves di mana. Pos Lindeteves itu masih terjadi tembak-tembakan. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di luar anak-anak kita mengepung. Yang ke satu kompi pasukan di dalam dikepung, ditembaki. Tembak menembak itu didatangi tim ini dari kita masuk Pak Ruslan tadi itu, yang dari Belanda itu Malabi ikut pakai mobil sendiri. Malabi pakai mobil. Nah, sampai di situ mandek, mobilnya Malabi mandek, semua tim mandek turun. Yang dari tim Indonesia, tim anak-anak muda kita, berhenti, ini kita gencatan senjata. Jangan ada tembak-menembak lagi. Terus yang dari tim Inggris masuk ke dalam memberitahu, berhenti. Sudah ada kesepakatan, kita ada gencatan senjata. Malabi duduk di situ di mobilnya mau nungguin di halaman itu, nungguin. Terus itu rundingan 2 jam, ya. 2 jam, rundingan pertemuan itu 2 jam ada pertempuran, terus ini datang, rombongannya Malabi datang, itu damai. Setelah damai kira-kira setengah jam sampai 1 jam, itu tiba-tiba ada tembakan dari dalam. Nah, anak-anak kita yang di luar, pemuda kita yang di luar ini kan nggak ngerti, tiba-tiba ya mati, beberapa orang mati. Loh, terus karena gitu kan ada Malabi di situ. Malabi ini mau ada yang nembak pistol, menembak Malabi, mau nembak pistol. Lah lihat Malabi mau ditembak. Ini salah satu komandannya yang Inggris yang ada di dalam melempar granat, lempar granat
Ya mati anak pemuda ini. Tapi katutan terbawa matinya Malabi. Malabi yang duduk di mobil ikut mati. Mobilnya terbakar. Baik, tapi ini untuk alasan nanti. Bahwa katanya matinya Malabi itu oleh teroris pemuda-pemuda Surabaya. Bukan oleh tentara Indonesia, oleh teroris. Di Surabaya ada teroris yang mengganggu perundingan. Oleh pusat dan oleh Jenderal Christensen. Padahal Malabi matinya hangus. Ini berapa puluh tahun kemudian baru dibongkar bahwa Malabi itu mungkin ketembak pakai granat oleh pasukannya sendiri. Karena hangus, mobilnya terbakar. Kalau pakai itu kan enggak. Ya. Nah, ini beberapa puluh tahun kemudian baru diakui. Tapi sudah terlanjur Jenderal Christensen di sana menyatakan ini teroris, harus dimusnahkan, basmi. Bung Karno pun dilapori. Ya. Bung Karno kan tanggal 30 itu setelah rundingan jam 4 sore kembali. Bung Karno. Ya. Kembali ke Jakarta. Nah ini kejadiannya kan sudah jam 6 sore setelah Bung Karno kembali ada kejadian itu. Lah Bung Karno dilapori, marah Bung Karno. Kita itu dimarahi pidatonya Bung Karno, marah-marah tanggal 1. Tanggal 1 apa itu? November. Marah-marah. Tapi ya udah kejadian, mau apa? Diterima. Nah, kejadian ini, Christensen ini untuk matinya Malabi ini untuk Jenderal Christensen, Panglima tentaranya Inggris, digunakan alasan untuk nyerbu Surabaya. Nyerbu Surabaya, semua divisi yang tadinya di Jawa, yang kita kan hanya satu brigade di Surabaya, divisi-divisi yang ada di Semarang, Jakarta tarik sebagian besar ke Surabaya, dipersiapkan untuk gempur Surabaya. Didatangkan pesawat-pesawat dari Singapura, pesawat pembom tukik, pesawat pemburu untuk gempur. Tank-tank didatangkan untuk gempur Surabaya. Nah itu nanti terus itu ada orang-orang interneran, pegawai orang asing, itu 6.000 orang itu dikumpulkan tanggal 6 November di kapal, masuk kapal. Surabaya mau digempur. Nah, Surabaya dipersiap tanggal 6, kemudian tanggal 9, tanggal 9 itu ada ultimatum bahwa pemuda-pemuda Surabaya segera menyerahkan senjatanya kepada satu tempat di sini. Kemudian saudara-saudara jalan 100 meter sambil kepalanya harus di atas, saudara-saudara akan dia tahan. Lah itu minta menyerah dong berarti. Ya itu maksudnya menyerah. Lah orang Surabaya tidak mau, pemuda Surabaya. Nah, kalau Surabaya sampai menyerah, pemuda lain gimana? Malu dong kita. Pemuda Surabaya nggak mau. Ini ultimatum rupanya juga sengaja supaya tidak diterima, supaya ditolak. Nah ini menjelang 10 November. Nah yang hebat begini, kan tadi kesannya tanggal 28 Oktober, 29 Oktober sampai matinya Malabi tanggal 30 itu seolah-olah kita itu menang perang, dan memang menang perang. Loh itu rakyat Surabaya, wah Indonesia menang perang, pemuda-pemuda bisa menang perang. Sehingga ketika nanti menjelang 10 November, ini kan menjelang 10 November, pemuda-pemuda kampung, ya semuanya lah, itu laki perempuan, tua muda, itu siap-siap ikut perang, menang, bakal menang, bawa bambu runcing. Perangnya senjatanya nggak ada lagi, pakai bambu runcing. Maka ketika tanggal 10 November terjadi perang besar, yang meninggal itu dari kita itu sekitar 20 sampai 24 ribu orang satu hari itu. Itu arek-arek Surabaya itu yang termasuk penduduk Surabaya banyak yang meninggal karena dia pertama tidak pernah terlatih perang-perangan. Dua, mengira perang itu mudah lah pakai bambu runcing ya. Jadi kemarin seminggu yang lalu kan menang ya, sekarang yuk ikut perang aja. Nggak ngerti taktik-taktik perang, nggak ngerti. Tembak lah, sebagian besar yang ketembak itu penduduk kota Surabaya yang jumlahnya sekitar 20 sampai
24.000 orang satu hari. Nah, di Surabaya, jadi yang terjadi perang 10 November, ini sampai 10 November sudah saya singgung ya, itu adalah perang yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda Surabaya, arek Surabaya yang datang dari mana-mana, artinya pemuda nasional. Ya, lawannya berat, lawannya itu tembakan dari udara, tembakan dari darat, tembakan dari laut. Tiga. Terus korbannya juga besar. Sehingga Surabaya itu 10 November itu perang terbesar yang pernah dijalani oleh pemuda-pemuda kita. Nah, yang saya kasihan itu perang Surabaya itu 28 Oktober itu pemuda kita itu, terutama arek-arek Surabaya yang jadi TNI dan yang jadi Laskar, itu baru berusia 23 hari. Ya kan? Nah, kalau perang 10 November, tentara kita itu baru berusia 35 hari. Kan 5 Oktober sampai 10 November baru berusia melawan pasukan yang sangat profesional. Pasukan yang mengalahkan pasukannya Jenderal Rommel di Afrika dan menang perang rimba dengan Jepang di Myanmar, di Burma. Lah kok ngelawan kita? Ya kita memang luar biasa, memang luar, dan itu modalnya satu aja, merdeka atau mati. Itu aja modalnya. Nah, inilah yang saya pentingkan. Jadi yang saya pentingkan itu 28 Oktober itu kita menghadapi Inggris. Kok mengapa kok Inggris? Karena tadi itu, karena tadinya itu kita itu akan dibebaskan oleh Amerika dari Jepang. Jadi Amerika akan menuju Jepang di Indonesia, tapi karena Amerika harus lekas menduduki Jepang, takut kedahuluan dari Rusia, Amerika langsung di sini serahkan Inggris tanggal 15 Agustus. Nah, sejak itu Inggris ngatur bagaimana. Jadi lama tentara Inggris itu sampai di sini baru Oktober kok. Lah selama Agustus sampai Oktober itu kan, itu kita sudah mulai ada camat, sudah mulai ada bupati, ada wali kota Surabaya, presidennya sudah bongkar, udah ditusun. Lah Kenilnya kemana? Kenilnya kan masih dalam tahanan. Kenil itu tentaranya Belanda, Nika itu ASN, aparat sipil negaranya Belanda. Itu sudah nggak ada di tahanan, ditahan Jepang, diteruskan ditahan kita. Ya dilepas tapi diawasi dan tidak berdaya mereka. Jadi akibatnya ya antara 17 Agustus sampai Oktober itu 45 itu di mana-mana terjadi perang. Tapi khususnya di Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, Bekasi, itu kan ada antara Karawang dan Bekasi kadang itu semua karena menggambarkan peperangan yang terjadi. Itu Inggris semua. Di Semarang itu di Ambarawa itu Inggris, Magelang Inggris, di mana-mana lah. Jadi 28 Oktober untuk skala nasional ada itu, untuk skala Jawa Timur ada menjelang matinya Malabi. Ini jarang orang diungkap. Jadi, nah dengan ini mudah-mudahan dengan kita ngomong-ngomong ini bisa sampai ke masyarakat bahwa kita mulai tahu kenapa kok dulu ngelawannya Inggris. Ini saya tanyakan di mana-mana, orang banyak nggak tahu. Jadi saya perlu yang saya uraikan hari ini mengapa kita ini melawan Inggris, itu nomor satu. Barangkali itu dulu, apalagi? Wah, lumayan panjang ya ceritanya kok. Iya panjang sih, ceritanya panjang ya. Nanti cerita-cerita yang lain ya ada. Sebetulnya cerita tentang 28 Oktober yang 1928 itu bagus itu. Ceritanya mengapa Indonesia Raya itu untuk Indonesia bersatu, milah berseru, Indonesia bersatu. Kok bersatu? Apa? Nah, kok baru itu?
Dulu itu kita sudah pernah melawan penjajah, tapi tidak tahu kalau kita itu melawan itu harusnya bersatu secara nasional. Dulu ada perang di Diponegoro, ada perang di Aceh, ada perang di Minangkabau ya. Tapi itu semua daerah. Itu belum ada ini. Nah, bersatu mulai 28 itu mikirnya bersatu. Kenapa? Ini ada cerita nanti. Ceritanya perang Rusia dengan Jepang tahun 1905. Bagus, ini menarik juga loh. Apa aja lah menarik semuanya. Menarik lah. Ya. Kalau bisa menghubung-hubungkan antara waktu di sini dengan sini itu menarik sekali. Itu ya. Indonesia bersatu itu saja sudah bisa. Jadi Indonesia kan bersatu terus siapa bersatu? Belah tanah. Bangsaku rakyat tuh semuanya Indonesia. Merdeka bersatu terus merdeka. Ya, ya. Tapi di pembukaan undang-undang dasar itu merdeka dulu baru bersatu terus berdaulat. Merdeka bersatu berdaulat di pembukaan undang-undang bahwa sungai kemudian dari bahwa sesungai harus bahwa kemerdekaan adalah dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan contoh mengantarkan rakyat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. Ini merdeka, digedorkan merdeka, nggak bersatu. Itu ada ceritanya lagi itu le. Itu ceritanya ya perlu diketahui juga ya. Ya kayaknya nanti untuk sementara yang ceritain tadi itu. Ya ini sementara ini aja ya. Ya. Sudah cukup dah. Udah lama nanti terlalu panjang orang nggak suka ya. Ya nanti aku cerita lagi di lain waktu saja ya. Begitu ada kesempatan ya. Ya. Oke. Iya deh. Terima kasih Akung. Demikian wawancara saya dengan Akung. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like, plus di komen sama di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Peace.